Haleluya, shalom, shalom, sukacita pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kalau kita boleh kembali lagi di rumah Tuhan untuk menikmati kasih dan anugerahnya yang tidak pernah berkesudahan. Haleluya, waktu berjalan terus, hari demi hari kita lewati, minggu demi minggu kita lewati, bulan demi bulan kita jalani. Dan tibalah kita di dalam bulan Maret awal ini. Enggak terasa ya, begitu banyak lika-liku kehidupan yang kita lalui mulai bulan Januari, Februari, tapi toh semua bisa lewat. Dan hari ini kita ada di detik ini, di dalam bulan yang ini, Maret ini. Kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita juga akan dimampukan untuk melewati dalam bulan ini. Walaupun ada banyak pergumulan, walaupun ada banyak kesusahan, walaupun ada banyak rintangan, tapi berjalan bersama Tuhan, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan sore hari ini saya beri judul yaitu jangan menunda. Jangan menunda. Mari kita buka sama-sama di dalam Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Sudah dapat? Iya. Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-15, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Puji nama Tuhan. Ini satu ayat yang senantiasa menegur kepada kita bahwa pada hari ini, yaitu detik ini, jam ini di mana kita ada, ketika kita mendengar suara Tuhan, ketika kita mendengar firman-Nya, lewat siapapun yang Tuhan pakai, lewat hamba-hamba Tuhan, lewat firman yang kita dengar, yaitu suara Tuhan, ya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Pada waktu itu bercerita tentang orang Israel yang tidak taat, yang angkuh, yang sombong, sehingga mereka harus masuk dalam pembuangan, gitu ya. Dan di sini kita mau belajar supaya kita jangan menjadi orang-orang yang keras hati ketika kita mendapat teguran, ketika kita mendapat nasihat, dan biarlah kita jangan menunda segala hal yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Baik, puji nama Tuhan ya Bapak Ibu. Sebelum masuk di dalam firman Tuhan ya, untuk mengupas kebenaran firman ini, ada satu ilustrasi gitu ya, cerita ya, ini merupakan dongeng biasanya untuk anak-anak, dan semua kita pernah kenal, kita pernah tahu cerita ini tentang kelinci dan kura-kura gitu ya. Nah, kelinci ini adalah seekor binatang yang dikenal dan punya keahlian cepat berlari gitu. Nah, karena dia punya keahlian cepat berlari, maka ada keangkuhan dan kesombongan dalam dirinya. Satu hari dia pergi dan bertemu dengan teman-temannya binatang yang lain. Dia berkata, ayo, siapa yang bisa melawan aku? Siapa yang bisa mengalahkan aku? Akan kuberi hadiah. Nah, seperti itu. Karena teman-temannya tahu bahwa kelinci ini punya keahlian berlari dengan cepat, gak ada yang dapat mengalahkan, maka semua teman-temannya yang lain itu gak berani mengacungkan tangan gitu, gak berani untuk melawannya. Tapi ada seekor binatang yang dianggap lemah, yang gak punya kekuatan apa-apa, dia berkata, aku berani melawanmu, aku akan melawanmu. Oh, kata kelinci, baiklah, kalau begitu besok aku tunggu kamu ya, gitu katanya ya, tunggu kamu. Kita akan bertanding dan semua teman-teman lihat kira-kira siapa yang berhak mendapatkan kejuaraan pelari nomor 1 dengan cepat gitu ya. Dan semua bersiap-siap. Keesokan harinya mulailah pertandingan ini dilakukan gitu ya. Sudah siap semua, kelinci dengan sombongnya berjalan. Siapa yang bisa mengalahkan aku? Aku adalah pelari nomor 1, pelari terhebat dari semua teman-teman yang ada di sini. Akulah paling hebat. Oke, ketika hitungan 1, 2, 3, kelinci ini berlari dengan cepat, berlari. Tapi si kura-kura dengan pelan dia jalan. Karena kecepatan kelinci ini sudah tidak ada tandingannya, maka dia mulai melihat ke belakang. Gak ada tandingannya, masih jauh, terlalu jauh. Santai dulu, santai. Dia cari sebuah pohon, dia berteduh di situ. Ya, karena ada angin sepoi-sepoi,
Angin yang sangat sejuk membuat dia akhirnya tertidur. Tertidur pulas karena santai, karena nyaman, karena merasa tidak ada tandingannya, karena merasa bahwa dia yang paling hebat, semua tidak ada yang dapat menandingi dia. Ketika dia tidur di situ, Bapak Ibu, kemudian sudah menjelang sore gitu ya. Menjelang sore, tiba-tiba terdengarlah suara hiruk pikuk dari teman-teman yang lain berkata, "Ayo, semangat, kura-kura, kamu hebat, kamu bisa, ayo maju, semangat, ayo terus maju." Teman-temannya berteriak demikian. Apa yang dilakukan oleh kelinci ini? Dia terbangun. Hah, yang dipanggil namanya kok bukan aku, tapi yang dipanggil adalah kok kura-kura. Wah, tidak bisa nih, dia bangun, dia melompat, dia berusaha untuk mengejar itu. Wah, aku harus mendahului sampai finish, aku harus mencapai garis finish. Ternyata si kura-kura dulu yang sudah nongol, wing gitu ya. Dan garis finish itu dilalui. Dan pemenangnya adalah siapa? Kura-kura, hore, hebat, hore, kura-kura hebat, dia pemenangnya hari ini. Dengan tunduk kepala lemes, si kelinci mau mengakui kekalahannya. Cerita ini mungkin hanya sebuah dongeng untuk anak-anak, tetapi menyimpan kebenaran rohani yang sangat dalam. Pelajarannya rohani buat kita hari ini bahwa menunda itu dapat membuat yang terdepan menjadi terbelakang. Yang pertama ya, terdepan menjadi yang terbelakang. Contohnya apa? Kalau di sekolah ada anak-anak yang berprestasi. Ya kan? Anak-anak ini mungkin dapat juara kelas. Tapi karena kesombongannya, dia menganggap dia pintar, maka ketika ada tugas yang diberikan, itu dilalaikan. Nanti gampang tuh aku sudah bisa rumus ini, tuh aku sudah bisa pelajaran ini, santai gitu ya. Karena santainya, maka waktu pengumpulan itu dia lupa mengerjakan. Bahkan mungkin ujian nilainya jelek karena dia nggak belajar. Yang terkedepan menjadi yang terbelakang. Yang dulunya dia dipuji-puji juara kelas nomor 1, tapi akhirnya kalah. Ya, bisa seperti itu. Ya, menunda bisa membuat yang terdepan menjadi yang terbelakang. Yang kedua, menunda ini bisa membuat apa yang sudah dirancanakan oleh kita itu berantakan. Contohnya seperti ini. Ya, di tempat kami ada acara untuk rekreasi gitu, keluar negeri waktu itu ya, ke Hong Kong gitu. Setiap orang harus menabung 100.000 setiap bulan, kumpul. Tapi ada beberapa yang tidak kumpul dengan alasan ya sudah nanti kan pada harinya baru dipulkan gitu ya. Tapi ternyata ketika hari itu sudah mulai berangkat, ternyata dia tidak dapat mengumpulkan dan tidak bisa ikut gitu ya. Dan akhirnya berantakan semuanya. Seperti itu, ini contoh yang simpel-simpel aja ya. Jadi menunda itu bisa membuat apa yang sudah direncanakan itu berantakan. Ada lagi apa? Bahwa menunda itu bisa membuat kehilangan kesempatan. Contohnya nih, kita berjalan ada tulisan lowongan kerja telah dibuka, laki-laki usia 25 tahun ya, dengan beragama ini, pekerjaan ini. Seseorang itu mungkin membutuhkan pekerjaan itu, tapi dia melihat, nanti aku mau santai dulu gitu ya. Toh itu lowongan mungkin bisa-bisa nanti, hari-hari lain. Tapi ternyata ketika besoknya atau 2 hari, 3 hari kemudian dia membuat dan dia melamar, lowongan itu sudah diisi orang lain. Kesempatan ya bisa hilang kalau kita menunda segala sesuatunya. Ada lagi bahwa menunda itu membuat kerugian baik jasmani dan rohani. Contohnya nih, kita sudah tahu gitu ya, bahwa kita sakit, kita butuh obat batuk pilek, tapi kita tidak melakukannya. Seperti saya nih kadang-kala bongol gitu ya, tunggu biar imun keluar sendiri gitu, tapi ya lama 2 minggu gitu baru baru sembuh gitu ya. Nah ini terus kita membiarkan, sudah nanti saja seperti itu merugikan diri kita sendiri. Terlebih-lebih juga dalam kerohanian, kalau kita menunda pertobatan itu bisa berakibat fatal, yaitu maut. Nah kita mau lihat di sini Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kesalahan kelinci ini apa tadi? 1,
dia merasa masih punya banyak waktu. 2, dia percaya diri yang berlebih. 3, dia tidak menyelesaikan apa yang dimulai. Bukan dia tidak mampu, tapi ternyata dia menunda apa yang sudah dimulai. Gitu ya. Nah, berbeda dengan kura-kura, tidak cepat, tapi dia setia dan konsisten terus dia lakukan ya. Tidak cepat tapi dia setia terus dia lakukan. Dan dia tidak menunda langkahnya. Terus walaupun capek, walaupun jauh, dia terus melakukannya dengan ketekunan, dengan kesetiaan. Dan dia punya fokus tujuan yang pasti. Gitu ya. Dan kelinci ini memang bukan yang tercepat, tapi dia tidak berhenti dan tidak menunda. Tuhan menilai kita bukan dari yang cepat, tapi dia menilai siapa yang bertahan sampai garis akhir. Nah, seperti itu. Bukankah kita sering melakukan hal-hal yang seperti kelinci ini lakukan? Bukan saya menganggap bahwa Bapak Ibu adalah seekor kelinci, enggak ya. Tapi seringkali kita ini melakukan hal-hal yang biasa seperti ini tadi ya, kelinci lakukan. Sudah merasa lama di gereja. Minggu pagi, sore datang, beribadah dengan tekun, sungguh-sungguh, bahkan kalau ada 5 kali ibadah, tidak pernah absen, selalu hadir ya. Terus apa lagi? Semua tapi dijalani hanya dengan rutinitas biasa. Seakan-akan kalau enggak gereja itu bukan anak Tuhan. Sayangnya demikian, kita sudah merasa, wah rajin ke gereja, semangat, wah kita terus tidak pernah absen gitu. Tapi ternyata kita ini lakukan itu hanya sekedar rutinitas sebagai orang-orang yang berlabel di KTP itu Kristen. Kalau kita enggak beribadah berarti kita bukan anak Tuhan. Nah, jadi kita lakukannya hanya dengan asal-asalan. Kita melakukannya hanya dengan biasa saja, rutinitas. Seperti itu ya. Tidak merasa bahwa ibadah itu sebagai suatu kebutuhan. Tapi ibadah ini sekedar hanya tugas. Ibadah ini hanya sekedar formalitas. Ibadah ini hanya sekedar ya begitu-begitu aja, memang hari Minggu ya kita harus ibadah gitu ya. Jangan. Kita enggak merasa bahwa ibadah itu satu kebutuhan. Ini yang sering kita lakukan. Seperti yang kelinci tadi, dia merasa hebat, dia meremehkan segalanya dan dia santai. Kita bertobat dalam hal ini ya. Jangan lagi kita memiliki niat untuk datang ibadah itu hanya sekedar datang ibadah. Punya motivasi yang tersembunyi. Tapi benar-benar kita butuh Tuhan. Kita benar-benar memerlukan Tuhan. Dan kita sadar bahwa tanpa ibadah kita tidak punya kekuatan rohani. Tanpa ibadah kita nggak bisa maju. Tanpa ibadah kita nggak bisa kuat, bahkan kita lemah. Bayangkan waktu itu COVID seperti itu ya. Wah, ketika dilarang untuk ibadah, orang-orang pasti senang gitu. Tapi ada yang tetap seperti kita, jam 5 mulai, jam 4 jam 5 sudah puji-pujian gitu ya. Semangat sungguh-sungguh. Nah, ada yang seperti itu, puji Tuhan ya. Kita bersyukur walaupun keadaan tekanan apapun kita tetap setia kepada Tuhan. Mari kita mau jadikan bahwa ibadah itu bukan satu hal yang biasa rutinitas, tapi memang kebutuhan dari setiap kita. Jadi rasa-rasanya kalau kita nggak ibadah tuh nggak enak gitu loh. Seperti orang yang gini, kalau lagi makan nggak ada keropok itu nggak enak gitu ya. Nah biasa kalau orang Indonesia tuh ya, kalau belum makan nasi itu belum makan katanya gitu. Jadi makan apapun gitu ya, kalau sudah makan nasi, nah itu baru sudah makan. Kalau nggak ada nasinya itu belum makan ya. Mari kita jadikan ibadah ini bukan hanya sekedar formalitas atau hal-hal yang biasa bahwa inilah keadaan anak-anak Tuhan yang setiap hari Minggu harus ibadah, jangan. Tapi kita mau jadikan ibadah ini satu kebutuhan bahwa iya aku harus datang, iya aku harus beribadah, iya aku harus bertemu Tuhan, iya aku sungguh-sungguh kepada Tuhan, aku mau dengar suara Tuhan, aku mau mencari wajah Tuhan. Jadikan itu di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Yang kedua kita mau melihat di sini ya, yang kebiasaan yang kita lakukan itu apa? Merasa bahwa kita ini sudah banyak makan garam. Banyak makan garam bisa darah tinggi gitu ya. Nah, atau kita sudah berpengalaman.
Kita tahu firman dari Kejadian sampai Wahyu. Mungkin ayat-ayat hafalan sudah banyak kita tahu. Oh, tentang dosa ada di sini. Oh, tentang sukacita ada di sini. Oh, tentang damai sejahtera ada di sini dan sebagainya. Kita sudah tahu. Tapi ingat, di sini seringkali kita jadikan kesombongan rohani. Nah, sama seperti kelinci itu sombong, menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya bisa dan merendahkan orang lain. Nah, seringkali kita juga melakukan hal-hal yang demikian, sehingga apa? Kita menjadi congkak, sombong rohani, merasa paling benar, merasa paling kudus, merasa paling sempurna. Firman tidak lagi menjadi menu utama dalam kehidupan kita sebagai makanan pokok, tapi firman hanya sebagai dongeng biasa yang mengenakkan telinga kita. Kita mau yang lembut-lembut, kita mau yang enak-enak, yang hiburan-hiburan, gitu ya. Dan kita mau belajar di sini. Kalau kita ada dalam keadaan yang demikian, mari kita luruskan hati kita. Dan di sini kita perlu bertobat. Terus apalagi yang biasa kita lakukan, yang seperti kelinci ini lakukan. Bahkan mungkin kita sudah masuk dalam ladang pelayanan. Jam terbang kita tinggi, sudah banyak jadwal-jadwal untuk 1 tahun ini gitu ya. Wah, nanti di sini udah banyak jam terbang gitu. Dan kita sudah banyak pengalaman, sibuk dengan kegiatan-kegiatan pelayanan atau kegiatan-kegiatan rohani. Tapi seringkali kita lupa waktu kita untuk dengan Tuhan, untuk kita mendengar Tuhan, untuk kita bersekutu dengan Tuhan, untuk kita punya pengalaman rohani dengan Tuhan secara pribadi, atau paling tidak kita ngobrol sama Tuhan dalam doa. Karena apa? Kesibukan-kesibukan tadi dari pagi sampai malam terus di luar, terus kegiatan-kegiatan yang lain, udah persiapan-persiapan. Merasa sudah bisa, enggak perlu Tuhan. Toh aku sudah pengalaman, toh aku sudah hebat, toh aku sudah ngelontok, toh aku sudah terkenal di mana-mana. Inilah yang biasa dilakukan. Saya percaya di sini enggak ada, gitu ya. Tapi kalau memang ada, yuk sama-sama kita perbaiki diri kita kembali. Ya. Bukan itu tidak boleh, tapi mari kita belajar seperti Maria. Ketika Yesus hadir dalam rumah mereka, Maria memilih yang terbaik, yaitu dia duduk dekat kaki Tuhan. Sementara Marta sibuk masak, sibuk mempersiapkan segala sesuatu. Salah? Enggak juga, ya. Tapi yang perlu kita pelajari di sini, ambil waktu untuk kita ada bersama dengan Tuhan di dalam doa, di dalam persekutuan. Yang biasa kalau kita dengar Bapak Gembala kita itu jam 1, jam 2, ya, bersekutu dengan Tuhan. Saya sering belum tidur jam-jam gitu ya kan. Jadi saya juga ada waktu kebersamaan dengan Tuhan. Sungguh-sungguh dipakai walaupun sibuk hari-harinya, walaupun banyak kegiatan pelayanan, walaupun banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan di luar rumah, tapi tetap punya waktu dan kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan, duduk di kaki Tuhan dan bercerita atau ngobrol sama Tuhan. Ya, seperti itu ya. Dan di sini kalau kita melihat kegiatan kita dilakukan itu harus mengandalkan Tuhan. Kalau kita tanpa doa, tanpa persekutuan dengan Tuhan, berarti kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Itu sebabnya hari ini kita mau belajar supaya kita melakukan hal-hal yang lebih baik lagi yang menyenangkan hati Tuhan. Selanjutnya apa yang sering kita lakukan yang seperti tadi kelinci lakukan? Kita ini seringkali sadar bahwa hidup ini adalah anugerah. Betul semua rasa ya? Hidup ini karena anugerah, karena kasih Tuhan dan banyak kebaikan yang kita terima dari Tuhan. Dan kita mulai merasa nyaman, kita mulai merasa enak, kita mulai merasa santai, gak ada persoalan. Ditolong Tuhan, mau bayar SPP ada gitu ya, apalagi mau kontrak rumah ada, mau beli kendaraan ada, mau beli emas ada, ya mau beli tambang ada semua. Wah, berkat, enak, nyaman bersama dengan Tuhan. Dan di sini kita mulai merasa santai. Wah, ada berkat kok ikut Tuhan, santai. Waktu masih lama, enggak perlu sungguh-sungguh. Yang pasti ibadah ya ibadah, doa ya doa, baca firman ya baca firman. Enggak perlu sungguh-sungguh, santai. Berkat datang dengan sendirinya kok. Mau apa-apa aja ada, sudah siap sedia. Seringkali seperti itu.
Tapi sesungguhnya kita sedang tidur di dalam rohani. Seperti kelinci ini nyaman, mana gak ada lawanku, angin sepoi-sepoi, sejuk, enak, santai gitu. Tertidurlah dia dalam kenyamanan, tertidurlah dia dalam angin yang sepoi-sepoi itu. Gak tahu bahwa dia sudah dibalap ya istilahnya gitu. Dia yang terdahulu menjadi terkemudian. Nah Bapak Ibu, kita saat ini ada di dalam gelanggang pertandingan ya. Hidup adalah pertandingan. Kita sadar bahwa dunia ini bukan tujuan akhir, betul? Dunia yang kita tempati ini bukan tujuan akhir hidup kita. Bukan rumah kita yang sebenarnya, tapi ini adalah tempat persinggahan dan kita ini sebagai musafir. Yang sebentar firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 1. Bisa dibaca di situ bahwa kemah kita itu akan dibongkar. 2 Korintus 5 ayat 1 berkata, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Haleluya. Jadi tempat kita berpijak ini bukan rumah kita selamanya. Ini hanya sementara dan ini adalah arena atau gelanggang pertandingan. Masing-masing Bapak Ibu saya semua di sini itu sedang berlomba. Untuk apa? Mencapai garis finish yang seperti tadi dilakukan itu. Itu sebabnya dikatakan di sini ya. 1 Korintus 9 ayat yang ke-24. 1 Korintus 9 ayat yang ke-24 berkata apa? Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu dikatakan apa? Berlarilah begitu rupa, terus lari, sehingga kamu memperolehnya. Seperti kemarin kami fun camp gitu ya, dari pagi sampai sore di sekolah. Lomba semuanya memecahkan es batu. Toeng. Di dalam es batu tuh ada hadiahnya. Toeng. Siapa yang bisa mengeluarkan lebih dahulu, dia pemenangnya. Ada lagi mindahkan air ya. Jadi temanya tuh splash gitu. With God love you. Nah seperti itu. Nah kemudian lomba, mereka berjuang sungguh-sungguh supaya bisa mendapatkan hadiah. Hadiahnya gak banyak, tapi apa, hadiah seperti bola kayak gitu. Tapi mereka semangat melakukannya, dapat bola gitu. Ketika saya mendapatkan tugas untuk firman tentang Yesus berjalan di atas air, untuk dengan drama begitu ya, saya pakai backpack. Diketawain juga gitu, masa murid Yesus naik perahu bawa backpack gitu ya. Tapi gak tahu, saya bilang Yesus bersama murid-muridnya sudah dalam pelayanan memberi makan 5.000 orang. Sisanya berapa? 12 bakul. Wah, jadi teman-teman, sisa roti ini dibawa sama murid-muridnya supaya mereka ada persiapan makan gitu ya, untuk menjembatani gitu. Jadi dan mereka bawa ke dalam perahu. Kemudian begitu naik dalam perahu terjadilah ombak besar. Ombak besar terjadi, apa yang dilakukan? Ayo kita bongkar muatan. Semua apa yang kita punya yuk lempar, buang. Ada sandal yang kita lempar, ada kain yang kita lempar. Dan saya buka itu tas saya berisi roti-roti. Dan saya lempar, mereka senang dapat. Mereka senang, itu hanya hadiah-hadiah yang kecil. Tapi mereka berebut. Di dalam dunia saja untuk hadiah-hadiah yang fana orang terus gigih, bertanding, berlomba untuk mendapatkannya. Nah, kita juga belajar di sini Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita tahu bahwa kita sedang ada di dalam gelanggang pertandingan. Ukurannya, kemenangannya untuk mencapai garis finish yaitu bukan siapa yang hebat, bukan siapa yang cepat, bukan siapa yang fasih lidah, bukan siapa yang bertalenta, bukan siapa yang cakep parasnya, banyak uangnya, banyak harta berlimpah. No, bukan itu targetnya. Bukan itu syaratnya. Ukurannya yaitu apa? Ada ketekunan dan kesetiaan. Untuk mencapai garis finish itu dibutuhkan adanya ketekunan dan kesetiaan. Ketekunan dalam apa?
ketekunan dalam berdoa, ketekunan dalam beribadah, ketekunan dalam baca firman, ketekunan dalam mempunyai kebaikan untuk melakukan hal-hal yang sudah Tuhan persiapkan. Ibrani 12 ayat yang ke-1 berkata apa? Bisa tolong dibuka, Ibrani 12 ayat yang 1. Firman Tuhan juga mengajar kita, yuk, baiklah kita berlari dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. 1 Timotius 6 ayat yang ke-12 dikatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan engkau telah diikrarkan. Engkau ikrarkan yang benar di hadapan para saksi. Sebagai anak Tuhan yang percaya pada firman-Nya, kita harus tahu bahwa pertandingan ini adalah satu kewajiban. Wajib, anak-anak kecil wajib, anak-anak muda wajib, orang tua wajib, mau laki, mau perempuan, mau nenek, mau kakek, mau besar, mau kecil, mau miskin, mau kaya, wajib ikut pertandingan ini. Yaitu pertandingan iman, wajib. Tidak ada alasan aku sakit, tidak ada alasan aku lemah, tidak ada alasan aku miskin, tidak ada alasan aku gak kuat, gak ada. Gak ada alasan. Hukumnya wajib ikut. Nah, seperti kemarin juga waktu Fun Camp itu adalah wajib semua anak-anak ikut. Jadi berarti harus dilakukan dengan kesadaran kita harus ikut wajib. Jadi di dalam gelanggang pertandingan di bumi ini, kewajiban buat kita untuk bertanding, untuk berlomba. Dan yang di situ dikatakan dilakukan dengan benar. Maksudnya apa? Yang ini dilakukan dengan tekun, yaitu tidak bermalas-malasan, tidak asal-asalan, tidak ogah-ogahan, ya, tidak menunda-nunda, tapi bersungguh-sungguh bahwa ini enggak main-main. Kita ada di dalam dunia gelanggang pertandingan. Kalau kita lemah, kita enggak mampu, kita enggak kuat, gampang dicaplok sama iblis. Tapi kalau kita mau terus berlari dengan iman, mata tertuju kepada Tuhan, kita akan bisa melihat garis finish. Dan kita melihat pertandingan ini harus dilakukan dengan iman kepada Kristus, tidak memiliki dua tuan. Sebentar Tuhan, sebentar dunia. Enggak. Tuhan bilang apa di dalam Ulangan 5 ayat yang ke-7? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi kita jangan kompromi dengan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sebentar nyembah patung, sebentar ke gereja, sebentar datang ke kuburan, ngomong sama orang yang sudah gak ada, sebentar beribadah kepada Tuhan. Sebentar nyembah pohon, nyembah batu dan sebagainya, sebentar Tuhan. Tuhan gak mau ada dua Tuhan atau ilah-ilah lain di hadapannya. Sekali Yesus tetap Yesus. Percaya Yesus ya percaya Yesus. Karena Yesus itu Tuhan. Tema kemarin di dalam Fun Camp adalah Yesus itu Tuhan. Kenapa dia katakan Tuhan? Karena memang hanya dia yang bisa naik ke surga dan dia bisa turun ke bumi. Keselamatan hanya di dalam dia, gak ada jalan lain. Siapa yang bisa membangkitkan orang mati selain Yesus? Siapa yang memberikan kehidupan buat orang yang sudah tidak mampu lagi? Yesus. Jadi jangan tinggalkan Yesus. Kalau ada orang yang bisa memberikan kehidupan buat kita, ya mungkin kita bisa ikut. Tapi selama ini gak ada, bukan. Kehidupan kita dari Tuhan. Yesus sumber nafas kita, Yesus sumber rezeki kita, Yesus sumber segala-galanya. Jadi kalau sekali Yesus, selamanya Yesus, tetap pegang dia selama-lamanya. Jangan sebentar percaya Yesus, percaya kepada berhala-berhala yang lain. Jangan ada dua Tuhan dalam hidup kita, ya. Jadi lakukan dengan benar, dengan iman yang tertuju kepada Tuhan di situ. Dan apa yang harus kita rebut? Yaitu kehidupan kekal. Yang kita kejar adalah kekekalan. Yang kita kejar adalah kehidupan kekal bersama Tuhan. Itu sebabnya kita harus berlari begitu rupa. Itu sebabnya kita harus berlari dengan semangat, bertanding dengan sungguh-sungguh, gak main-main, gak santai-santai, gak menganggap remeh yang lain seperti kelinci tadi, ya. Tapi kita mau melakukan semuanya. Nah, arti kata rebut itu apa? Yaitu berlomba, dulu-duluan, mengambil sesuatu, tempat atau kekuasaan. Untuk bisa mendapatkan sesuatu saja,
Ya, menjadi pemenang itu harus ada apa? Usaha. Harus ada apa? Semangat, harus ada gairah. Seringkali kita tuh hanya bersyukur kita sudah diselamatkan. Tapi jangan lupa bukan selamat sekali dan seterusnya selamat, enggak. Tapi keselamatan itu harus dikerjakan, selamat itu harus dilakukan. Gitu loh, supaya apa? Kita enggak berhenti atau stuck di tengah jalan. Tapi kita terus berlari sampai garis akhir finish kita. Karena kita belum selesai bukan? Kita masih ada bukan? Kalau kita masih ada berarti Tuhan masih punya cerita atas hidup kita. Tuhan masih punya rencana atas hidup kita. Belum selesai, belum ending semuanya. Itu sebabnya seringkali dalam kehidupan kita ada badai dilewati. Itu pernak-pernik kehidupan. Ya, seringkali kita sport jantung, aduh ayah cicilan, kau nak duit ya apa sport jantung. Tapi di situ Tuhan menunjukkan pertolongannya. Itu cerita-cerita yang indah. Kalau kita jalan bersama Tuhan itu ada caranya, ada jalannya, ya seperti itu. Josie kasih kertas dari sekolahnya mah harus bayar SPP 6.100.000 gitu ya bulan Maret ini. Wah, gitu. Terus saya guyon sama Saudara Alfred kemarin di depan waktu dia datang. Dia berkata, sekarang ini pelayanan untuk anak-anak yang membutuhkan biaya-biaya gitu ya. Saya bilang, bu aku po, kata gitu. Aku bilang, bu aku po, ditolong gitu ya. Gini. Yang bener Kak Ivon, lo gak percaya gitu ya. Ada ibu ya, lo gak percaya dipikir tampang-tampang gini nih gak butuh pertolongan. Seperti itu ya, bersyukurnya kepada Tuhan tuh gitu. Kita menjadi anak-anak Tuhan tuh yang diperhatikan Tuhan. Gitu ya, jadi orang nggak tahu, orang nggak lihat bagaimana susahnya kita apa semua penderitaan, tapi ada jalan Tuhan seperti itu, ya kan? Oh benar loh Kak Ivon, iya Fet, gak percaya, tak tunjuk nota suratnya hanya guyon gitu. Terus bilang, enggak Fet, sudah bisa kok, sudah. Saya ngomong gitu, enggak kok Fet. Oh ya Kak Ivon, kalau ada yang lain ya kasih tahu gitu. Wah, saya bersyukur kenapa? Di jemaat kita ada hati-hati yang mengasihi Tuhan, ada orang-orang yang mau dipakai Tuhan untuk melibatkan dirinya di dalam pelayanan dan mengambil bagian untuk anak-anak yang membutuhkan, orang yang gak mampu, orang yang gak bisa. Kekayaan yang dia miliki, berkat yang dia miliki bukan masuk kantong sendiri, tapi dia bagikan, salurkan seperti itu. Luar biasa. Sekiranya kalau ada jemaat Tuhan di sini yang juga mau dipakai Tuhan seperti itu, betapa senangnya hati Tuhan. Semuanya punya hati yang baik, yang mengasihi Tuhan. Ya kan? Dan mari kita mau melakukannya dengan berlomba-lomba, dengan usaha keras. Seperti itu, ya. Haleluya. Hidup yang kekal. Dan kita tahu bahwa untuk mendapatkan hidup yang kekal ini perorangan, tidak rombongan, tidak satu keluarga dapat semua, enggak. Masing-masing punya kewajiban sendiri-sendiri. Jadi enggak, aku surga nunut ya, bapak nunut anak, istri nunut, enggak ada ceritanya nunut-nunutan, enggak ada. Semua masing-masing pribadi untuk mendapatkan keselamatan ini, hadiah itu kehidupan kekal. Jadi kita harus berjuang semua, maupun suami berjuang, istri berjuang, anak berjuang, orang tua berjuang, mertua berjuang, ya pelayan Tuhan berjuang, gembala berjuang, semua untuk mendapatkan mahkota itu, mendapatkan kehidupan kekal itu. Jadi aku nunut ya nang gereja, doa aku ya supaya aku bisa gini, enggak ada sebenarnya. Jadi semua pribadi masing-masing. Ini perorangan hadiahnya, seperti itu enggak rombongan ya. Itu sebabnya mari kita mau sungguh-sungguh berjuang, enggak nunut gitu ya, tapi mau melakukannya dengan hati yang sungguh-sungguh gairah seperti itu. Ya, kita mau lihat bahwa dunia ini banyak tantangannya, banyak lika-likunya, banyak masalahnya, tapi ada firman Tuhan, lagu yang mengatakan gini apa? Yang penting ada Tuhan Yesus, oh ada Gusti Yesus. Meskipun masalah, meskipun hidupku banyak masalahnya, apa yang beres kabeh, asal ada Gusti Yesus.
beres kabeh. Wah, nah, ngomong sama lainnya, ono Gusti Yesus, beres kabeh. Gitu ya. Ya, jadi mari kita mau belajar sama-sama, walaupun gelanggang pertandingan yang harus kita hadapi penuh dengan liku-liku, beban berat dan sebagainya. Ada Yesus Kristus, beres kabeh. Haleluya, haleluya. Matius 20 ayat yang ke-16, Yesus sendiri berkata apa? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Lihat, Yesus sendiri berkata demikian. Orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan ini ada 4 kali diucapkan Yesus di dalam kitab Injil itu. Kalau ini diulang-ulang terus menandakan apa? Bahwa pentingnya kita untuk kita jangan menunda. Pentingnya buat setiap kita untuk memperhatikan firman Tuhan, memperhatikan apa yang Tuhan suarakan. Jangan menunda, karena yang terdahulu akan menjadi kemudian. Kita sudah melakukan dengan semangat sungguh-sungguh, dengan roh, tapi tuh akhirnya diakhiri dengan daging. Jangan sampai ini terjadi ya Bapak Ibu Saudara. Yesus sendiri menekankan di sini bukan karena hebatnya kita jasa dalam pelayanan, tapi kita ada itu karena kemurahan Allah. Dan dalam Markus 10:31 Yesus juga berkata apa? Bahwa tidak boleh sombong, merasa aman karena kita sudah lebih dulu masuk dalam pelayanan. Tapi kita harus setia dan rendah hati. Dalam Lukas itu 13 ayat 20, jangan merasa sudah dekat dengan Tuhan secara agama, sudah merasa Kristen sejak lahir, pasti selamat. No, enggak seperti itu. Tapi kita harus berjuang masuk melalui pintu yang sesak. Itu loh. Ya, jadi terdahulu akan terkemudian. Hati-hati. Ini Yesus sudah peringatkan kepada kita, jangan sombong dengan kita merasa sudah pelayanan, sudah jam terbang tinggi, sudah melakukan ini itu dan sebagainya. Ternyata itu hanya formalitas. Ternyata itu hanya ada hal-hal yang lain, enggak murni, enggak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan enggak mau ya. Ini Yesus ulang-ulang ucapkan supaya menjadi perhatian buat kita. Nah, sekarang apa yang harus kita kerjakan setelah kita melihat semua tadi dan mendengar semua tadi? Yang pertama, yuk jangan menunda. Kata menunda dalam KBBI yaitu apa? Menangguhkan, tidak segera melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Yaitu apa? Menunda, tidak segera melakukan yang harus dikerjakan. Seperti itu ya. Satu hari sepeda motor saya tuh jalannya macet-macet, ngek gitu. Wah, ini pasti ada sesuatu ya kan. Saya sudah pesan sama suami, ini kudu bawa ke bengkel gitu ya. Dan kalau ini nggak dilakukan, ya pasti di jalan itu mogok. Nah, saya sudah bilang kan, menunda akhirnya seperti ini. Nah, gitu ya. Dan kita mau belajar malam hari ini untuk tidak menunda, tapi segera melakukan yang harus kita lakukan. Yang pertama apa? Jangan menunda untuk meminta maaf. Suatu hari murid saya, 2 orang ini lagi lari-lari gitu ya. Yang satu langsung memegang tangan temennya, yang cowok ini memegang cewek, diperkes tangannya, gitu ya. Ini padahal adik kakak, karena mamanya sama bapaknya ini adik kakak menikah, punya anak sekolah yang sama gitu. Kemudian dia nangis, dia nangis. Yang laki-laki yang megang gini suka ganggu gitu ya, dia lari ke dalam kelas. Yang ini ngomong sama saya, mem lapor, tanganku, kan gitu ya, diperkes gitu. Terus saya bilang, Carson, dia langsung gini, Mem belum tanya apa-apa loh sudah ketakutan sendiri gitu loh. Ya, dia merasa ketakutan. Coba ceritakan kenapa gitu. Ya, ternyata berebut untuk main di terowongan gitu, saling dulu-duluan gitu. Saya bilang sama teman saya, iki loh, duluran iki adik kakak ini ya kan, bisa begitu. Iya kan, sering kali ada hal-hal mungkin dalam keluarga kita yang enggak sengaja atau sengaja mungkin menyakitkan kita dengan perlakuannya, dengan bicaranya, dengan tindakannya, membuat kita sakit hati gitu ya. Tapi firman Tuhan bilang apa? Supaya kita melepaskan pengampunan, kita memberikan maaf kepada mereka.
Karena seringkali kita menyimpan itu sebagai satu hal yang kita bawa terus sampai mati kadang-kala begitu. Oh, kamu sudah melakukan kejahatan buat aku. Kamu sudah menyakiti aku. Kamu sudah melukai aku. Tak inget-inget dia. Seringkali begitu. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan pasti kalau ada Tuhan dalam hidup kita, kita gak akan melakukan hal demikian. Jadi jangan menunda untuk minta maaf. Dan kami ajarkan apapun sekecil apapun kejadiannya, yuk bereskan. Duduk, berdoa, gandeng tangan, pelukan, beres. Anak kecil lupa semuanya. Lari lagi, gitu. Nah kalau kita simpan dendam ya kan. Nah seperti itu. Satu lagi, dia merasa, wow saling berlomba. Pokoknya di depan tuh dia selalu gini, datang pagi-pagi belum wayanya Indonesia Raya, kan kita nyanyi gitu, setiap anak harus berdiri. Dia sudah langsung memplot satu tempat, aku di sini. Nah yang satu Ken ini dia merasa, enggak mau, dia dorong lagi, aku di sini. Dorongan aku di sini, saya lihat aja, kecil-kecil begini sudah berebut tempat kekuasaan. Seperti itu ya kan, aduh bahaya nih. Panggil, sudah tidak ada yang di depan. Yang di depan ini khusus untuk girls, perempuan. Yang boy, laki belakang. Terus dia bilang, Ken belakang Ken. Iya dua-duanya belakang gitu ya, berebut tempat. Sampai sekarang kalau kita melihat ada berebut kekuasaan kedudukan ya. Dari kecil sudah seperti ini. Kami panggil, selesaikan, saling memberi maaf gitu ya. Matius 5 ayat 24 firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita apa? Tinggalkan persembahanmu itu di depan mezbah. Pergi dan berdamailah dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Yesus saja mau seperti itu. Kita juga harus belajar. Kalau kita memang melakukan hal-hal yang mungkin menyakiti orang lain, menyinggung, melukai, secara sengaja atau tidak sengaja, yuk gentle kita minta maaf yuk. Ketika suami ngata-ngatain atau perkataan yang menyakiti istri, yuk gentle minta maaf. Istri juga demikian, anak-anak kepada orang tua juga kepada anak. Demikian ya, gembala dan jemaat sama-sama ya. Kita nggak ada yang sempurna. Kita semua punya kesalahan karena firman Tuhan juga bilang apa? Nggak ada satupun yang sempurna. Manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang benar itu siapa? Hanya Tuhan. Jadi kita harus tiap hari itu bertobat. Bertobat dari apa? Cara bicara kita. Yang seringkali ada perkataan-perkataan yang kotor yang keluar seperti itu. Seringkali apa? Kurang pengendalian diri. Tangan plak-plok. Seringkali apa? Kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang enggak benar. Kita perlu bertobat. Apalagi pikiran kita yang sudah mulai mempunyai pikiran-pikiran yang jahat. Rencana-rancangan yang jahat. Mari kita mau bertobat di situ. Ya. Jangan menunda untuk kita mau perbaiki diri kita. Yang kedua, jangan menunda untuk melakukan kebaikan. Amsal 3 ayat yang ke-27 mengatakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya, padahal kita mampu melakukannya. Semua yang ada pada kita itu titipan Tuhan. Seringkali apa yang diberikan kepada kita, kita merasa untuk aku. Jangan seperti itu. Ya, tapi kita mau belajar untuk kita juga salurkan kepada orang. Satu saat saya dapat telepon, tolong dong bantu belikan perlak untuk minta bantuan supaya bisa beli perlak, beli pampers, beli tisu basah gitu ya. Gak banyak, minta 50.000. Yang saya sesali saat itu, memang saya gak punya gitu ya. Di ATM gak ada gitu. Saya bilang gini, maaf ya, saya bilang gitu. Nanti, saya hanya bilang nanti gitu, nanti. Oh ya, gak apa-apa, Kak Ivon kayak gitu. Saya mau transfer apa, nggak ada gitu kan ya. Saya bilang nanti, saya janji begitu nanti. Tapi saya mendengar, ya itu tadi ternyata masuk rumah sakit kan gitu.
Saya menyesal sekali. Kenapa 50.000 aja loh? Saya nggak bisa mengusahakannya seperti itu. Jadi dari hal itu saya bilang kan nanti gitu, belum selesai bekerja gitu ya. Saya kan dapat uang makan kan lewat transferan gitu. Jadi rencana saya juga mau kasih begitu. Dan saya bilang, aduh Tuhan, ampun Tuhan. Orang ini sudah sangat membutuhkan seperti itu Tuhan. Saya merasa menyesal sekali. Dan ketika saya bertemu, saya datang, saya kasih yang lebih-lebih ini untuk pampers ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Saya bilang gitu. Oh Tuhan, padahal kita mampu untuk melakukannya, tapi ketika kita menahan-nahan itu dosa. Ada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Saya pernah dapat berkat juga. Hati saya tergerak untuk kasih beberapa orang gitu ya. Saya tahu bahwa ini titipan gitu. Saya melihat ada beberapa orang yang berhak. Saya panggil, saya kasih, saya bagi. Dan saya bilang, berkat yang saya terima, saya sudah bagikan kepada orang. Dan apa yang terjadi? Orang-orang yang menerima berkat ini dia merasa puji Tuhan. Tuhan menolong saya tepat waktu. Puji Tuhan ada jalan keluar. Puji Tuhan ada pertolongan. Coba bayangkan Bapak Ibu. Hanya perkataan seperti itu aja hati kita bukannya senang. Ternyata kita dipakai Tuhan untuk menjadi tangan kepanjangan Tuhan. Memberikan bantuan dan pertolongan buat orang-orang yang membutuhkan. Tuhan terlebih senang lagi. Kenapa? Karena dia tahu berkat ini gak masuk kita sendiri. Bukan untuk kita sendiri. Tapi kita tahu bahwa berkat ini juga harus untuk orang-orang lain yang berhak menerimanya. Seperti yang gereja ini juga lakukan. Ada orang-orang yang berhak menerimanya. Ada beras, kasih. Ada minyak, kasih. Ada gula, kasih. Ada buah-buahan, bagikan. Bukan untuk diri sendiri. Bahkan jemaat, mohon maaf ya, gak dapat bagiannya semua. Tapi memang ini hak-hak orang-orang yang berhak mendapatkan kasih dan kebaikan Tuhan. Salurkan apa yang kita punya dari Tuhan. Bagikan, jangan menunda untuk melakukan kebaikan kalau engkau mampu melakukannya. Lihat sekelilingmu, lihat saudaramu, lihat orang-orang yang ada dekatmu. Butuh apa mereka? Butuh apa? Saya bukan mengumumkan gitu ya. Tapi saya mendapatkan berita kalau Ibu Yulius sudah tidak lagi mampu berjalan. Sudah tidak mampu lagi untuk duduk. Sudah tidak mampu lagi untuk makan yang banyak. Ya saya bilang berserah sama Tuhan aja. Gitu ya. Jadi sudah kondisi lemah. Mohon maaf kalau kotorannya itu juga disertai dengan blood gitu ya. Ya, berserah sama Tuhan. Apa yang kita bisa bantu? Apa yang kita bisa salurkan? Apa yang kita bisa perhatikan ibu satu ini? Yang dia sudah tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Seringkali saya menguatkan, walaupun sekarang juga sudah bertambah lemah itu laporannya seperti itu. Tapi mari kita sebagai jemaat Tuhan, apa yang bisa kita lakukan? Selama ibu ini masih hidup, biar kita mau melakukan yang terbaik. Kita ingat kebaikan kasih Tuhan yang sudah kita terima, mari kita juga salurkan pada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Jangan melihat kesalahannya, jangan melihat latar belakangnya, jangan melihat kegagalannya, kebobrokannya, jangan. Tapi biar kita mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan untuk saling memperhatikan, untuk saling peduli, untuk saling mendoakan, untuk saling menguatkan. Seperti itu. Karena kita ada di muka bumi ini untuk apa? Menggenapi rencana Tuhan. Melakukan semua perbuatan-perbuatan baik yang sudah Tuhan persiapkan untuk kita. Jadi kita harus bermakna hidup kita ini. Jangan yang dipikirkan diri kita sendiri. Ada orang-orang yang memang Tuhan taruh di sekeliling kita untuk supaya kita perhatikan. Oh aku bagaimana? Aku juga dalam kekurangan loh. Janda itu hanya punya 2 peser. Tapi Tuhan bilang berikan. Dia memberikan dengan segala kekurangannya. Setelah itu dia gak bisa makan. Tapi apa dia mati? Enggak kan? Tetap hidup. Janda di Sarfat juga. Dia membuat roti untuk Elia. Segenggam tepung, sedikit minyak.
untuk mereka satu keluarga ini makan. Dia bilang, kalau aku dibuat untuk kamu Bapak Elia, kalau aku ini memberikannya, kita makan dan hari ini, besok kita mati. Tapi Bapak Elia mengatakan apa? Buatlah untuk aku lebih dulu, mengutamakan yang lebih penting siapa. Dan dia melakukan, membuat roti itu. Apa yang terjadi? Tepung itu enggak habis, minyak itu enggak habis. Ini cara pemeliharaan Tuhan untuk orang-orang yang mau melakukan perintah Tuhan dan kehendak Tuhan. Gak mungkin Tuhan tinggalkan kita, gak mungkin Tuhan membiarkan kita kalau kita mau melakukan perintahnya. Saya pernah saksikan ada satu teman Josia yang gak bisa SPP gitu ya. Saya nih bilang, saya ketemu sama orang-orang seperti itu, tolong dong ini, apa saya gak butuh? Lo butuh. Kenapa? Karena Josie bukan beasiswa, jadi dia mandiri gitu ya, harus bayar gitu. Dan besar, lebih besar dari anak ini gitu. Kalau anak ini dia cuman sebulannya 300, tapi kalau Josie itu 1 juta. Kan gitu, dan dia harus bayar. Saya bisa mendapatkan sponsor untuk orang lain kan gitu. Terus saya bagaimana? Saya mikir dong ya kan. Untuk orang lain aku bisa. Untuk yang ini dibantu plus. Tuhan ini aku ya butuh loh Tuhan. Tuhan ini ya gorong-gorong. Tapi apakah mandek di situ? Enggak. Ada cara Tuhan sendiri untuk memberikan bantuan, untuk memberikan pertolongan dan jalan keluar. Wow, praise the Lord. Itu loh Allah kita. Kalau kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan tanggung-tanggung, jangan tunda-tunda. Ayo lakukan. Urusan hidup kita, Tuhan nanti yang menjaminnya. Ya, urusan segalanya itu Tuhan yang menjamin. Asal kita mau melakukannya dengan sungguh-sungguh seperti itu. Yang ketiga, jangan menunda untuk perbaiki hubunganmu. Yakobus 3:16 dikatakan firman tadi pagi, sebab di mana ada iri hati dan kepentingan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan. Kan gitu ya kan? Perbuatan jahat. Ada dendam, ada amarah, ada sakit hati, ada cemburu melihat satu orang, oh diberkati. Oh jangan-jangan ini korupsi. Oh ini punya ini, oh jangan-jangan ini gini-gini. Oh sudah negative thinking duluan seperti itu. Ada iri hati, ada cemburu dan sebagainya. Kalau kita membiarkan itu ada dalam kehidupan kita dan terus kita hidup dalam sakit hati, amarah, iri hati, cemburu. Yang ada ya seperti tadi firman Tuhan bilang, katakan ada setan di dalam hidup kita, benar. Saya di sekolah kan ditugaskan untuk ngajar religi gitu ya. Dan kemarin tentang Kain dan Habel. Saya bawa di situ benar, Kain dan Habel. Sementara Habel mempersembahkan persembahan hewan, Kain buah-buahan kan. Tapi yang diterima adalah persembahannya si Habel. Dan apa yang terjadi? Kain cemburu kan. Gimana ini ya? Masa persembahanku tidak diterima? Saya dengan suara yang seperti ini aja ada anak yang langsung, sebentar Memio cerita, jangan nangis ya seperti itu ya kan. Karena geram kan itu. Akhirnya si Kain ini dimasuki roh jahat dan dia melakukan hal yang jahat, yaitu membunuh Kain. Ketika ada iri hati, cemburu, apalagi ya di situ sakit hati, kecewa, itu akan membuat kita sendiri rugi ya. Itu menjadi kanker dalam kehidupan kita juga. Jadi mari kita mau belajar di sini, ayo jangan menunda untuk memperbaiki hubungan. Perbaiki kembali hubungan yang sudah retak. Antara mungkin ada musuhan satu dengan yang lain, rasa gak enak hati. Ayo segera bereskan sebelum semuanya selesai. Yang keempat, jangan menunda panggilan pelayanan. Ini lihat kita. Ya apa yang Tuhan mau. Terkadang kita merasa aku enggak mampu Tuhan, aku enggak bisa Tuhan. Padahal Tuhan kasih kapasitas dalam kehidupan kita. Sejak kita itu Tuhan sudah kasih talenta, itu Tuhan sudah kasih kapasitas. Sebagai seorang pemenang, harusnya kita mau melakukan apa yang Tuhan suruh, terpanggil. Enggak usah yang besar-besar dulu deh gitu ya. Kursi-kursi ini dilipat. Lihat ada sampah gitu, ayo ambil, buang. Memelihara rumah Tuhan, udah bersih-bersih. Itu pelayanan itu, ya. Apalagi kalau kita dipercayakan untuk yang lain, mari kita lakukan dengan segenap hati. Apalagi mendekor nih ya, sebentar lagi Paskah.
Kita punya keahlian, kemampuan situ. Ayo jangan tunda-tunda. Ya, lakukan panggilan pelayanan untuk kita mendekor dengan baik. Kalau kita melihat ada orang-orang yang sakit, kita terpanggil untuk mengunjungi mereka. Ayo kita hadir untuk mengunjungi mereka. Jangan bersantai gitu ya. Tapi kita mau melakukan panggilan itu dengan segera. Seperti yang kalau kita lihat setiap hari Sabtu bungkus-bungkus itu sudah pelayanan ya. Nganter-nganter itu sudah pelayanan gitu ya. Haleluya. Melayani Tuhan itu indah. Karena upah kita itu bukan upah yang dari dunia ini. Tapi orang yang melayani Tuhan dikatakan dihormati oleh Allah, dihormati juga oleh manusia. Jadi yang kita lakukan ini, yaitu jangan menunda untuk panggilan pelayanan. Yang kelima, jangan menunda pertobatan. Ini penting. Jangan menunda pertobatan. Tidak ada seorang pun yang benar karena semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi setiap hari apa? Kita harus bertobat. Enggak tobat, kumat, tobat, kumat, enggak ya. Tapi bertobat dengan sungguh-sungguh setiap hari. Kan? Setiap hari. Kita bukan orang benar. Bahkan kebaikan yang kita lakukan juga firman Tuhan bilang itu seperti kain lara. Ya, kain gombal kayak gitu. Jadi enggak ada yang benar. Itu sebabnya kita harus bertobat. Dari cara apa? Dari cara bicara kita yang biasa suka mengumpat, yang ngomel, ngerasani orang, ngutuk, terus apa lagi? Ya, terkadang mulut kita ini kita pakai untuk memuji Tuhan, tapi mulut kita juga pakai untuk kata-kata yang tidak berkenan pada Tuhan. Pikiran kita juga harus bertobat. Jangan ada pikiran kotor, pikiran cabul, curiga dan sebagainya. Perlu bertobat. Hati kita juga perlu bertobat. Kadang kita merancang rancangan kejahatan, simpan kemarahan, simpan dendam, simpan sakit hati. Dan kita perlu bertobat. Tangan kita juga, ayo. Biasanya anak-anak itu juga tiba-tiba mainan dia masukkan di kaos kakinya gitu ya. Terus waktu saya pakaikan sepatu, loh kok ada ganjilan-ganjilan apa gitu. Terus saya ambil, loh mainan sekolah batu yang warna-warni. Dimasukkan di kaos kakinya, saya bilang, enggak boleh, ini milik sekolah gitu ya. Nah, terkadang anak-anak menganggap ini hal yang sepele. Nyata tangan sudah dipakai untuk mencuri kayak gitu. Dari kecil kalau kita enggak mengingatkan mereka nanti terbiasa ngambil barang orang biasa. Terus apalagi mau melakukan hal-hal yang lain, biasa. Itu sebabnya hal-hal kecil harus kita ingatkan. Kalau itu enggak benar ya enggak benar gitu ya. Dan ayo kita mau terus untuk bertobat. Dari tangan kita, apalagi kaki kita dan yang lain-lain. Korintus 6 ayat yang kedua. Ya, kita mau melihat di sini. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi Bapak Ibu, kita enggak boleh menunda. Mengapa kita enggak boleh menunda? Satu, waktu anugerah tidak selalu panjang. Ada batas waktunya, expirednya ada. Firman Tuhan di dalam Mazmur 90 itu dikatakan apa? Hidup kita 70-80. Selebihnya apa? Kesusahan dan penderitaan. Ada batas waktunya kemurahan Tuhan itu. Jangan menunda untuk bertobat. Jangan menunda untuk melakukan perbuatan baik. Jangan menunda untuk melakukan semua perintah Tuhan. Panggilan pelayanan, apalagi perbaikan hubungan, terus apa lagi? Ya, hal-hal yang sudah tadi kita bicarakan di atas. Jangan menunda, karena kenapa? Ada waktu di mana semua akan berakhir. Kalau Saudara Andri tadi pagi berkata sudah mulai terjadi peperangan, itu harus terjadi, firman Tuhan sudah digenapi. Waktu Tuhan gak lama lagi. Itu sebabnya jangan bersantai-santai dengan waktu, dengan kesempatan, dengan hidup ini. Kita harus lebih sungguh-sungguh lagi. Kita harus lebih tekun lagi. Kita harus lebih semangat lagi melayani Tuhan. Seperti itu ya. Waktu itu tidak lama. Jadi ada kesempatan untuk kita bertobat, ayo kita lakukan semuanya. Kemarin itu saya melihat YouTube tentang ada 5 orang dari Arabia atau apa gitu yang mereka mempertahankan imannya, mereka harus dimasukkan ke pasir gitu ya. Mereka harus ditanam hidup-hidup di situ.
karena mereka percaya kepada Tuhan. Saya dengar itu, saya lihat itu, hati saya sedih, saya nangis. Tuhan, ternyata walaupun mereka mempertaruhkan iman mereka, walaupun mereka harus mati saat itu karena pasir di padang gurun, mereka dibawa harus ditanam hidup-hidup. Tapi ternyata Tuhan berperkara di situ apa? Mereka nggak mati, justru mereka merasa hawa dingin. Karena dari pasir itu ternyata seperti keluar hawa dingin seperti AC gitu. Jadi mereka tetap memuji Tuhan. 5 orang itu memuji Tuhan, dan orang-orang ini yang membawa mereka untuk dimasukkan ke dalam pasir itu, mereka melihat ada perbuatan mujizat yang besar. Seharusnya mereka sudah mati saat itu. Mereka dimasukkan itu siang hari sampai berapa jam gitu, 7 jam itu harusnya mereka sudah mati karena kebiasaan seperti itu. Ternyata untuk 5 orang ini yang dihukum karena percaya kepada Tuhan, mereka enggak mati. Itu sebabnya pemimpinnya lalu bertobat kepada Tuhan. Saya lihat Tuhan luar biasa. Tuhan Allah yang hidup, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa yang senantiasa memberikan kepada kita waktu dan kesempatan. Selama kita ada, yuk kita pakai semuanya. Apa yang bisa kita lakukan tadi? Ingat waktu kita nih ada expirednya. Semua enggak akan lepas dari yang namanya kematian. Semua sedang antri menunggu, dan itu kepastian untuk mati. Ya, tapi biar selama kita hidup ini, mari kita menyenangkan Tuhan, lakukan semua yang terbaik yang Tuhan mau supaya hidup kita ini bermakna di muka bumi ini. Ya, jadi jangan menunda kesempatan, karena kesempatan itu belum tentu datang 2 kali. Kita melihat Raja Firaun, dia menunda pertobatan. Musa datang, "Hei Raja Firaun, lepaskan ini umat Israel supaya mereka beribadah kepada Allahnya." Oh ya, dilepaskan sekali. Sudah itu kejar mereka, bawa lagi pulang. Bawa pulang, sampai akhirnya Tuhan geram dan Tuhan memberikan tulah. Air menjadi darah, katak, ya kan, belalang, kutu, bara api, hujan es, apalagi 10 itu ya. Gelap gulita sampai kepada kematian yang terakhir, kematian anak sulung. Kenapa? Karena dia diberikan kesempatan tapi dia tidak melakukan itu. Sebentar ya lepaskan, oh sudah berangkat, kejar mereka, bawa lagi. Mempermainkan Tuhan. Padahal Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk supaya Firaun ini bertobat, tapi tidak bertobat. Dan akhirnya mati di dalam air gitu ya. Laut, ditimbun dengan air laut, mati. Apalagi yang kita lihat di sini, sebenarnya ada kesempatan yang Tuhan beri tapi tidak dipakai. Kita lihat ada orang kaya dalam perumpamaan Matius 19 ayat 16 sampai yang ke-22. Dia datang kepada Yesus dan dia berkata, "Perbuatan apa yang harus kulakukan supaya aku dapat hidup kekal?" Tapi Yesus berkata, "Kalau engkau ingin menjadi sempurna, jualah semua milikmu. Berikan uangnya kepada orang miskin dan engkau akan mendapat harta di surga." Mendapat apa? Harta di surga. Loh, harta di surga itu berbeda dengan harta di dunia. Jalannya aja dari emas. Itu gambaran dari kitab Wahyu. Ya kan, dinding-dindingnya permata-permata. Harta di surga harusnya dia bisa membayangkan, itu harta yang kekal ya kan. Sesudah itu Yesus berkata, "Datanglah mengikuti aku." Itu ajakan Yesus. Ada kesempatan. Kalau kamu mau hidup sempurna, yuk jual semua hartamu, bagi kepada orang, ayo ikut aku. Tapi apa yang terjadi? Mendengar kata-kata itu, orang muda ini pergi dengan susah hati sebab ia kaya sekali. Kekayaan itu datangnya dari siapa sih? Tuhan kan? Kita pulang juga gak akan bawa apa-apa. Sebagaimana kita datang, gak ada apa-apanya. Ya kan? Kita pulang juga gak ada apa-apanya. Apa yang mau kita pertahankan? Apa yang mau kita banggakan? Apa yang mau kita agung-agungkan? Pemuda ini akhirnya dia pergi dan dia tidak menerima undangan Tuhan itu. Dia menunda pertobatan dan bisa binasa dalam kekekalan. Karena apa? Hartanya banyak, gak mau meninggalkan kekayaan itu untuk ikut Tuhan. Eman dengan kekayaannya, depositonya, hartanya, vilanya, restorannya, hotelnya. Eman. Kalau memang Tuhan suruh, tinggalkan itu, ikut aku.
Sudah diceritakan di sini, gembala kita menolak, yang terjadi habis semua, ya kan? Dan kita lihat pemuda ini dia nggak mau melakukan hal yang seperti itu. Kita mau melihat lagi istri Lot, dia menunda keselamatan. Dia masih sayang dengan Sodom dan Gomora karena kekayaannya, kejayaannya, ketenarannya, kenyamanannya di situ. Oh, dia sudah nyaman hidup di situ kok. Dengan dosa-dosa yang begitu jahat dia sudah terbiasa. Kalau kita terbiasa dengan keadaan-keadaan yang nggak sejalan dengan Tuhan, maka kita nggak punya ketertarikan lagi kepada hal-hal rohani. Istri Lot menunda, padahal sudah dibilang di sini. Keluarlah, pergilah, larilah dengan cepat dan jangan menoleh ke belakang. Selamatkan jawamu, itu ada di Kejadian 19 ayat 17-nya. Sesudah itu seorang dari malaikat itu berkata, larilah, selamatkan nyawamu, jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti di lembah. Larilah pegunungan supaya kalian jangan mati. Ini kesempatan yang diberikan kepada istri Lot dan Lot istri dan anak-anaknya. Udah dijanjini seperti itu. Tapi apa yang dilakukan? Lari, ayo cepat, ingat jangan menoleh. Pesannya apa? Jangan menoleh ke belakang. Maksudnya apa? Ayo tinggalkan semuanya. Dosa-dosa itu yang di Sodom tinggalkan semuanya. Kenyamananmu, kejayaanmu, kekayaanmu, ketenaranmu tinggalkan kalau itu menghalangi perjalanan imanmu kepada Tuhan. Tinggalkan semua itu dan larilah, jangan menoleh lagi. Lot enggak menoleh, anak-anak enggak menoleh. Tapi apa yang dilakukan istrinya? Eman rek, weh mobilku ketinggalan. Eman rek, weh aku punya deposito, tabunganku masih di rumah ketinggalan. Bluk. Ketika dia menoleh, kembali lagi kepada kehidupan lama. Kepada hal-hal yang menyakiti hati Allah, dosa-dosa itu. Tiang garam terjadi. Keselamatan hilang. Kesempatan untuk dia diselamatkan hilang. Dan dia jadi patung tiang garam. Mari jangan kita menunda keselamatan itu. Jangan menunda kesempatan yang Tuhan beri. Kalau suruh tinggalkan Sodom Gomora itu lambang dosa. Tinggalkan semuanya. Lari punya tujuan yang pasti kepada Tuhan. Seperti kelinci tadi. Karena dia merasa aman, nyaman, enak. Tapi si kura-kura kelunuk pelan tapi pasti. Kelunuk. Dengan mata yang tertuju, kelunuk. Sampai garis finish. Tuhan tidak melihat kita. Untuk apa yang kita kerjakan ini cepat gitu ya. Tapi Tuhan melihat ketekunan dan kesetiaan kita. Seperti itu. Nah itu kita melihat Lot seperti itu, dia gak mendapatkan kesempatan itu. Tapi kita melihat ada tokoh yang tidak menunda. Siapa? Ada Abraham. Keluarlah dari Ur Kasdim, pergi ke tanah yang akan kujanjikan. Dia gak menunda itu. Baik, siap Tuhan. Ayo pergi. Istri anak-anaknya harus ikut. Kepala rumah tangga. Melok kabeh, bawa semua harta-harta, pergi. Karena imannya maka dia disebut bapak orang beriman. Gak gampang tinggalkan kekayaannya untuk pergi dari tanah itu kepada tempat yang belum pasti. Ya seperti itu, gak gampang. Tapi dengan iman dia mau melakukan itu tanpa menunda perintah Tuhan. 12 murid Yesus ketemu, Petrus ikutlah aku. Tinggalkan jalanmu, tanpa banyak omong tinggal. Yohanes ikutlah aku, Yakobus, Zebedeus, Thomas, Filipus dan sebagainya ikutlah aku. Ikut semua tanpa berbantah-bantah, tidak menunda. Tinggalkan jalanmu, ikutlah aku. Orang-orang yang dipilih Tuhan. Dan kita melihat mereka menjadi rasul-rasul yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Haleluya, haleluya. Waktu Tuhan sudah semakin singkat Bapak Ibu. Jangan main-main lagi dengan waktu, jangan menunda pertobatan, jangan menunda kesempatan untuk melayani. Jangan menunda untuk melakukan kebaikan, jangan menunda-nunda padahal engkau bisa melakukannya. Dengan segera melayani Tuhan dengan sungguh, beribadah dengan sungguh, mengasihi dengan sungguh,
terus berjuang karena kita semua masing-masing pribadi lepas pribadi seorang loh ya mendapatkan kekekalan, tidak rombongan, tidak barengan. Nggak bisa istri nunut suami, suami nunut istri, anak-anak nunut orang tua, enggak. Pribadi lepas pribadi untuk mencapai kekekalan itu. Jadi sama-sama kita berjuang dan ini kewajiban semuanya. Anak, orang tua, siapapun wajib untuk ikut lomba di dalam gelanggang pertandingan. Aplikasi praktisnya, apa yang sudah Tuhan minta hari ini, tapi kita masih menunda. Dosa apa yang belum kita tinggalkan? Panggilan apa yang sudah kita abaikan? Jangan menunggu sampai besok yuk, tapi kita mau lakukan dengan segera dan jangan menunda-nunda. 3 ayat penutup, sama-sama kita baca. Galatia 3, 2 aja, tadi yang pertama sudah kita baca. Galatia 3 ayat 3, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ayo kita sudah mulai dengan roh ya. Jangan sampai semua sia-sia pelayanan kita, pengiringan kita kepada Tuhan yang sudah bertahun-tahun ini. Jangan sampai stuck di sini dan semuanya gagal. 2 Timotius 4 ayat 7 mengatakan apa? Paulus ini mengatakan, sudah kita baca. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis finish. Betul ya, garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Ayat ini bukan hanya untuk orang yang sudah meninggal gitu, tapi buat setiap kita juga. Ayo menjadi pegangan hidup kita terus bertanding, berjuang sampai garis finish. Jangan seperti kelinci tadi, tapi kita mau orang-orang yang tetap tekun dan setia sampai kita mendapatkan mahkota kemuliaan. Tuhan memberkati.